Ya, salah satu fadilah dari Ali bin Abi Thalib, beliau ahli orasi. Ahli orasi. Jadi ketika beliau berbicara di hadapan pasukan itu bisa betul-betul meningkatkan, ya, mengangkat semangat dari pasukannya. Ini tidak semua orang diberikan kemampuan seperti ini. Tidak semua orang diberikan kemampuan berbicara, menyampaikan sesuatu di hadapan khalayak ramai. Ya. Sahabat Ali adalah salah satu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan lisan yang indah untuk kemudian menyampaikan ilmu-ilmunya. Di antara ucapan beliau yang terkenal adalah ucapan beliau tentang kehidupan dunia. Beliau berkata, irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia ini berjalan atau berlalu membelakangi kita. Artinya semakin lama di dunia, kita ini semakin dijauhi oleh dunia. Semakin dekat kita dengan meninggalkan dunia ini. Hari-hari berlalu, itu kita semakin ditinggalkan oleh dunia ini. Wartahalatil akhiratu muqbilatan. Sementara akhirat itu berjalannya mendekat kepada kita, menghadap kepada kita. Artinya dia semakin hari semakin dekat dengan diri kita. Dunia semakin kita tinggalkan, akhirat semakin kita mendekat kepadanya. Walikulli minhuma banun, kata beliau. Dan pada masing-masing keduanya, baik dunia maupun akhirat, itu memiliki banun. Banun itu artinya anak-anak, memiliki penggemar, memiliki pengikut. Ada yang menggemari dunia, ada yang menggemari akhirat. Lalu pesan beliau, kun min abna'id akhirah. Jadilah pengikut, fans, anak-anak dari akhirat. Wala takun abna'ad dunia. Dan jangan jadi anak-anaknya dunia. Lalu beliau tutup kalimatnya dengan kalimat yang luar biasa. Beliau katakan, al-yauma amalun bila hisab. Hari ini kita beramal belum dihisab. Ghadan, kata beliau, besok nanti di akhirat, hisabun bila amal. Waktunya ngitung tanpa bisa nambah amal. Jadi kehidupan kita di dunia yang semakin hari semakin pergi dari kita, artinya bahwa dunia ini tidak selamanya, sempit, sebentar. Bahkan Allah gambarkan dunia dalam Al-Quran itu seperti zahratul hayatid dunia, seperti bunga mawar. Bunga mawar itu indah, warna-warni, harum baunya, tapi tidak lama dia akan layu. Begitu dipotek sudah nanti langsung sehari dua hari lah layu. Itu kehidupan dunia, singkat, menyenangkan, indah, tapi sangat singkat. Tidak terasa tiba-tiba kita sudah meninggalkan dunia ini. Karenanya nasihat dari Ali bin Abi Thalib ini hendaknya senantiasa kita ingat supaya tidak terlena dengan kehidupan di dunia. Karena sekarang ini fitnahnya menyambar. Kalau dulu belum ada media sosial, kita tahunya ya yang ada di sekitar kita saja. Ya, mobil Lamborghini seperti apa nggak tahu, dengar saja tidak. Kalau sekarang tiap hari kita bisa lihat, dan itu membuat banyak manusia terlalaikan, terlena dengan kehidupan dunianya, lupa dengan kehidupan akhiratnya. Oleh karenanya mudah-mudahan kita yang duduk di majelis ini duduk dalam
dalam rangka menuntut ilmu Allah, ini menjadi orang-orang yang ingat dengan akhirat, minimal saat ngaji. Minimal saat ngaji. Ini kalau sudah keluar kumpul sama teman lupa lagi. Ingatnya mancing. Mancing sama yang senang-senang di dunia. Tapi minimal ketika kita datang ke masjid, duduk di majelis ilmu, kita kemudian ingat bahwa kehidupan di dunia ini sempit ya. Sebentar saja. Tahu-tahu kita sudah meninggalkan dunia ini. Itu sedikit tambahan pesan dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang merupakan perawi dari hadis yang ke-8 dari Kitabul Jami' ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang ke-8 kita akan membahas adab salam dari dua sisi. Kalau di hadis yang sebelumnya kita membahas adab salam dari siapa yang memberi salam terlebih dahulu. Artinya dari sisi siapa yang memberikan salam. Tapi di hadis yang ke-8 ini kita akan membahas dari dua sisi. Dari sisi orang yang memberikan salam dan dari sisi orang yang menjawab salam. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu kita ingat lagi tentang hukum dari keduanya. Hukum memberikan salam dan hukum menjawab salam. Hukum memberikan salam, para ulama banyak menukil dari ijma. Ijma itu artinya kesepakatan para ulama yang mengatakan bahwa hukum memberikan salam adalah sunnah. Hukum memberikan salam adalah sunnah dan bukan wajib. Artinya kalau papasan dua-duanya diem-dieman tidak memberikan salam, berdosa atau tidak? Tidak ya. Karena hukum memberikan salam adalah sunnah. Meskipun ada sebagian ulama Hanafiyah yang mengatakan hukum memberikan salam itu wajib, tapi ini pendapat yang sangat sedikit dan bahkan tidak dianggap dalam perbedaan pendapat seperti ini ya. Kemudian adapun hukum menjawab salam, maka hukumnya adalah wajib menurut pendapat yang lebih kuat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Dalilnya adalah dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Maka jika kalian diberikan salam dengan satu salam, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik atau semisalnya. Jadi cara menjawab salam itu minimal setara, minimal sepadan. Kalau yang memberi salam mengucapkan assalamualaikum saja, maka minimal kita jawabnya dengan waalaikumsalam. Tapi lebih baik kalau ditambah. Lebih baik kalau yang menjawab dengan jawaban yang lebih utama. Jadi kalau disalami assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang salam hanya assalamualaikum warahmatullah saja, maka kita jawab dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mengucapkan salam sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh komplit, kita jawab dengan yang sama. Karena sudah top ya, sudah ketemu. Sudah 3, kita jawab juga dengan 3. Tidak ada yang lebih dari itu. Ya. Kemudian di mana
dalil wajibnya. Karena dalam ayat itu tidak ada kalimat wajib, tidak ada kata wajib, tidak ada kata fardu. Ayat itu hanya menjelaskan kalau kalian diberikan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik atau minimal dengan jawaban yang sama. Lalu di mana letak wajibnya, Pak Ustaz? Kan nggak ada kalimat saya wajibkan kamu menjawab dengan yang lebih baik atau minimal sama, tidak ada. Nah, di sini berlaku kaidah, ada kaidah fikih. Al-amru yufidul wujub. Perintah itu, setiap perintah, ada kalimat perintah dalam Al-Quran maupun dalam hadis, maka faedahnya adalah wajib hukumnya. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran, ada perintah dalam hadis, maka hukum asalnya perintah itu wajib. Kecuali ada dalil lain yang menurunkan derajat hukumnya, yang dari wajib kemudian tidak menjadi wajib. Kalau tidak ada dalil lain yang menurunkan hukumnya, maka hukumnya menjadi wajib. Dan sebagian ulama mengatakan ini berlaku tidak hanya dalam Al-Quran dan hadis saja. Karena ada yang mengatakan ini juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada perintah dari orang tua, perintah itu kan turun dari atas ke bawah ya. Ada dari atasan ke bawahannya, ada perintah dari tuan rumah ke ART-nya misalnya, maka hukum asal perintah itu wajib, kecuali ada yang dalil yang menurunkan dari wajibnya. Contoh, dalam rumah tangga misalnya, ada seseorang punya rewang, punya ART pembantu, pulang kerja kemudian bilang sama pembantunya, Mbak atau Bu ya, Mbak itu misalnya, Mbak tolong bikinkan nasi goreng, tolong bikinkan nasi goreng. Ini kalimat perintah. Maka hukum asalnya membuat nasi goreng untuk tuannya wajib saat itu. Kalau mbaknya pergi ke dapur, ditunggu seperempat jam belum jadi, setengah jam belum jadi, akhirnya tuan rumahnya masuk ke dapur, Mbak mana nasi gorengnya, kok belum dibikin? Berarti lagi asah-asah, lagi cuci-cuci piring. Mbak kok belum dibikin, kenapa? Tadi kan sudah disuruh, sudah diperintah. Jawabannya, oh saya kira sunnah. Saya kira hukumnya sunnah, bukan wajib. Salah ya. Maka perintah pertama itu hukumnya sunnah, kecuali ada dalil lain yang menurunkan dari wajibnya. Misalnya tuannya merintahkannya, Mbak kalau tidak sibuk tolong buatkan nasi goreng. Kalau ternyata mbaknya sedang sibuk, berarti hukumnya tidak wajib lagi. Kenapa? Karena ada dalil tadi, kalau tidak sibuk. Nah, ini berlaku juga dalam ayat ini. Perintah pertama ketika Allah perintahkan kita, fa'idha huyyitum bitahiyatin fahayyu, maka jawablah salam itu, ini berlaku wajib. Berlaku wajib. Kecuali kalau ada dalil yang menurunkan dari wajib. Ada tidak dalil yang menurunkan dari wajibnya? Ada. Apa itu? Hadis ini yang sedang kita bahas ya. Menurunkan perintah dari wajib menjadi tidak wajib karena ada asbabnya, karena ada sebab.
akan kita bahas lebih lanjut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kedudukannya, apakah dia dhaif atau hasan. Di sebagian ulama hadis mengatakan bahwa hadis ini derajatnya dhaif. Sebagian mengatakan, ahli hadis mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Hasan berarti bisa digunakan sebagai dalil. Kalau hadis dhaif tidak bisa digunakan menjadi dasar hukum, tidak bisa digunakan menjadi dasar hukum. Oleh karenanya nanti akan ada perbedaan hukum dalam prakteknya. Hadis ini menyebutkan cukuplah bagi sekelompok yujzi'u 'anil jamaah idza marru ayyusallima ahaduhum. Kalau ada sekelompok bertemu dengan kelompok lain atau bertemu dengan salah satu orang, ini bergerombol 5 orang, 6 orang berjalan papasan dengan satu orang atau lebih, kemudian salah satu dari anggota kelompok ini sudah mengucapkan salam, maka cukup itu mewakili yang lainnya. Sudah cukup mewakili yang lainnya. Ya, jadi tidak harus semuanya kompak 1, 2, 3 Assalamualaikum, tidak harus. Satu saja yang mengucapkan sudah mewakili yang lain. Dalam hal ini tidak ada masalah karena hukumnya sunnah. Artinya yang lain tidak mengucapkan salam pun tidak berdosa. Tapi masalah yang menjawab bagaimana? Karena menjawab salam hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Kalau kemudian satu orang memberikan salam kepada satu kelompok, lalu yang menjawab hanya satu, bagaimana hukum yang lainnya ini? Ada 5 orang ketemu dengan 5 orang, dan satu memberikan salam, yang jawab hanya satu orang saja. Lalu yang 4 orang ini berdosa atau tidak? Karena yang namanya wajib kalau tidak dilakukan berarti berdosa. Bagi yang berpendapat bahwa hadis ini dhaif, tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum, maka artinya yang keempat orang ini berdosa. Karena dalam hadis ini disebutkan wa yujzi'u 'anil jama'ati ayyuradda ahaduhum, dan cukup untuk yang diberikan salam kalau dia berkelompok, yang jawab satu orang saja boleh. Yang jawab satu orang boleh. Kalau hadis ini sahih, bisa dijadikan sandaran hukum, maka berarti yang jawab satu orang, yang 4 orang tidak berdosa. Tapi kalau hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, berarti yang 4 orang berdosa, karena tidak berlaku hukum mewakili satu orang. Pilih sing pundi. Pilih yang mana? Hukum ya. Saya lebih menguatkan pendapat ini sahih insyaallah hadis ini ya. Jadi kalau ada jamaah yang salah satu sudah menjawab, maka itu sudah mewakili yang lainnya. Ini contoh gambaran perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita perlu sampaikan supaya apa? Supaya kita punya gambaran bahwa para ulama itu ketika mengambil istinbat hukum tidak sembarangan, tapi mereka menganalisa dalil-dalilnya, baru kemudian dijadikan dasar untuk suatu hukum. Contoh masalah seperti ini dalam masalah kunut. Dalam masalah kunut, kalau ditanya kenapa Ustaz yang satu kunut
kunut, yang satu tidak kunut. Jadi kalau anak sekarang jawabnya cuma yang siji Muhammadiyah, yang siji NU. Selesai. Padahal pembahasan masalah itu lama sebelum adanya ormas sudah ada pembahasan tentang kunut ini. Dalilnya satu sama. Hadisnya. Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutul fajr. Rasulullah SAW itu selalu kunut subuh. Ini yang kita bahas kunut subuh ya. Karena yang perbedaan ada di situ. Kalau kunut witir tidak ada perbedaan. Kunut nazilah tidak ada perbedaan yang besar. Tapi dalam kunut subuh yang terjadi perbedaan cukup terasa. Efeknya yang terasa ya, dampaknya yang cukup terasa. Hatta faraqat dunia, sampai Rasulullah meninggal dunia. Jadi ada sebuah hadis, sahabat menyebutkan bahwa Rasulullah itu selalu kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Nah, hadis ini diperselisihkan derajatnya. Sama seperti tadi, ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ada yang mengatakan hadis ini sahih. Maka bagi yang mengatakan hadisnya sahih, ya melaksanakan kunut subuh karena itu sunnah dalam pendapat mereka yang mengatakan ini sahih. Sementara yang berpendapat bahwa hadis ini dhaif, maka mereka tidak melakukan karena hadis dhaif tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Jadi permasalahannya di situ, bukan NU sama Muhammadiyah ya. Bukan masalah ormasnya, tapi para ulama sudah membahas persoalan ini. Jadi tidak perlu keren-kerengan hanya masalah yang satu kunut, yang satu tidak kunut. Ini bukan persoalan yang usul itu artinya yang asas dalam agama. Jadi kalau ada saudara kita yang kunut, ya sudah, monggo, yang tidak kunut juga tidak apa-apa. Ya, nggak perlu yang tinggal di dekat sini, saya mau sholatnya yang jauh saja. Kenapa? Di sini tidak kunut. Jangan, nggak perlu. Atau karena tetangga kita masjid terdekat kita kalau subuh kunut, terus kemudian saya mau sholat yang sana. Kenapa? Sini kunut, saya maunya tidak kunut, tidak perlu. Ini pembahasan yang sudah ada di jauh lampau di kalangan para ulama. Maka dalam hal ini perlu saling menghormati, saling menghargai pendapat yang lain satu dengan yang lainnya. Ini kita berikan contoh dalam permasalahan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pembahasan tadi, hukum memberikan salam adalah sunnah. Hukum menjawab salam adalah wajib. Wajibnya wajib apa? Karena wajib itu ada wajib ain, ada wajib kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Apa bedanya? Ayo, yang keras tadi bilang kifayah. Ayo, abad. Apa bedanya fardu ain dan fardu kifayah? Wow, malah nunjuk yang lain. Nunjuk yang lain. Terakhir Ustaz saja yang jawab. Dibaliknya muter ke sini ya. Fardu ain, fardu itu artinya wajib, ain itu artinya person masing-masing. Jadi kalau ada ibadah yang hukumnya fardu ain, maka setiap kaum muslimin wajib melaksanakan. Contoh sholat 5 waktu itu fardu ain, masing-masing orang wajib sholat 5 waktu, tidak bisa diwakilkan. Di asrama santri diajak sholat misalnya, ayo sholat, titip aja, nggak bisa, titip salam, tidak boleh. Kenapa? Karena wajib ain. Setiap person, setiap individu wajib untuk melaksanakannya. Kalau tidak, dia berdosa. Tidak dilaksanakan maka dia berdosa. Kalau fardu kifayah, fardu itu artinya wajib, kifayah itu artinya cukup. Maksudnya apa? Kalau sebagian kaum
wilayah itu sudah melaksanakan, gugur kewajiban bagi yang lainnya. Contoh sholat jenazah, ya, sholat jenazah. Semisal di Jatimas ini ada berapa person, ya, berapa kaum muslimin di sini. Taruhlah 1000, ada nggak sih? Lebih? Nggak sampai. 500 lah misalnya. Kemudian ada yang meninggal, ternyata yang melaksanakan sholat jenazah hanya 10 orang. Ini kebangetan gini. Ini misal contoh saja. Sudah ada 10 orang yang melaksanakan, maka gugur kewajiban bagi yang 490. 490 saja sudah gugur kewajibannya. Ini kalau fardu apa? Fardu kifayah. Ini beda antara fardu kifayah dengan fardu ain. Pertanyaannya kemudian, menjawab salam itu fardu kifayah atau fardu ain? Nah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan jamaah Masjid Al-Ma'ruf. Apa kira-kira? Tergantung situasi. Tergantung situasi. Kalau yang diberikan salam dewean satu orang, maka jadi fardu ain. Gak bisa diberikan siapa-siapa, pun dia dewean. Wajib. Kalau satu orang ini diberi salam gak jawab, dosa. Karena hukum menjawab salam wajib. Dengan jalan-jalan jogging sendiri, nah, terus ketemu temannya, assalamualaikum, mendel mawon, dosa satu orang ini, fardu ain. Tapi kalau joggingnya berlima atau berdua dengan istri misalnya, kemudian berduaan sama saya di jalan, assalamualaikum pak, yang jawab hanya istrinya, maka gugur kewajiban dari suaminya. Berarti jadi fardu kifayah, tergantung kondisi dan situasi. Kalau sudah sendirian ya sudah jadi fardu ain, karena kalau dia tidak jawab otomatis dia berdosa. Kalau di pengajian seperti ini, nah ini ya, kalau di pengajian seperti ini bagaimana Ustaz? Kira-kira fardu ain atau fardu kifayah? Ya, kalau fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Jadi kalau saya salam yang jawab cuma setunggal, yang lain nggak dosa. Mau kebangetan. Ustaznya salam wes pol-polan, yang jawab hanya satu orang. Ya, kalau rombongan maka hukumnya fardu kifayah. Gugur kewajiban dari yang lainnya. Wah, ini minggu depan kayaknya saya salam satu jawab. Kok betul jawab Pak? Mengamalkan ilmu minggu lalu. Betul ya. Tetap dijawab ya, semuanya menjawab. Kenapa? Supaya tercapai tujuan dari salam. Tercapai tujuan dari ibadah memberikan salam. Memberi salam itu ibadah apa? Ibadah. Afsus salam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tebarkan salam. Dan setiap ibadah itu punya tujuan. Dan seseorang kalau dia memahami tujuan ibadah, maka ibadahnya akan lebih serius. Kalau dia paham tujuan dari ibadahnya. Kalau orang tidak mengerti tujuan dari ibadahnya, tidak peduli tujuan dari ibadahnya, maka nanti seperti seorang yang diceritakan oleh Nabi SAW. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna fulana, ada seorang wanita itu, kata beliau, dia sholat malam, taqumul lail,
nahar. Kalau malam dia sholat malam, siang rajin berpuasa. Ini kebaikan tidak? Kebaikan. Ini ibadah. Akan tetapi kelemahannya adalah disampaikan walakinnaha, tapi wanita itu yu'dzi jiranahu, suka menyakiti tetangganya. Salitoh kata sahabat ini. Diperjelas lagi kata sahabat ini. Salitoh itu lisannya pedes. Kalau bicara nyelekit. Dia sholat malam, dia puasa. Ini kalau sholat malam dilaksanakan, otomatis yang dibahas sholat malam, berarti yang wajib sudah dilaksanakan. Yang dibahas puasa sunnah, berarti di bulan Ramadan mesti dia puasa. Tapi dia lisannya, wanita ini mudah menyakiti tetangganya. Nek ngomong celekit nggak dipikir dulu. Kira-kira ini tersinggung tidak tetangganya. Orang yang kita ajak bicara nyaman tidak dengan ucapan-ucapan saya seperti ini. Terus ngomong sak geleme dhewe. Maka apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Padahal dia sholat kebaikan apa tidak? Kebaikan. Puasa kebaikan. Tapi kenapa Rasulullah SAW katakan la khaira fiha? Tidak ada kebaikan di dalamnya. Hiya finnar, kata Nabi, dia masuk neraka. Maka karena tujuan dari sholat tidak tercapai. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu seharusnya tujuannya adalah mencegah seseorang dari perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar. Ini sholat rajin, tapi lisannya suka menyakiti orang. Artinya sholatnya tidak sampai pada tujuannya. Tidak memahami apa tujuan dari salat. Tidak memahami apa tujuan dari puasa. Puasa supaya kita saling memahami dengan saudara kita, memahami kesulitan saudara kita. Nah, kalau tegel, lisannya tegel, ngomong sak geleme dhewe, nah ini berarti tidak memahami keadaan saudara-saudaranya. Tujuan ibadahnya tidak tercapai. Rasulullah katakan la khaira fiha. Tidak ada kebaikan di dalam. Lalu apa tujuan memberikan salam? Apa tujuan seseorang saling memberi salam? Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling berkasih sayang menyayangi di antara kalian. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang kalau kalian lakukan kalian akan saling sayang menyayangi. Kata Nabi, afsus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Berarti tujuan dari memberikan salam adalah saling berkasih sayang. Salam itu kalau kita praktekkan sungguh-sungguh, dimulai dari lingkungan terkecil kita saja. Di rumah, masuk rumah berikan salam. Assalamualaikum. Ketemu istri ucapkan salam. Ketemu anak ucapkan salam. Ini pernah kita sampaikan ya. Kadangkala kita tahu salam ini doa yang sangat baik, isinya mendoakan keselamatan, mendoakan kasih sayang Allah, mendoakan berkah umurnya, berkah hartanya, berkah badannya, berkah makanannya. Kita ketemu orang lain salam terus, sementara orang paling dekat kita tidak kita berikan doa itu.
Keluar rumah ketemu teman, assalamualaikum, assalamualaikum. Masuk rumah, telepon saja. Cuman kum doang, salamnya. Seharusnya setiap bangun pagi lihat istri di sampingnya, bangunkan assalamualaikum. Ya, saling memberikan salam. Ini kalau dari komunitas terkecil dibiasakan, kemudian lingkungan di RT, lingkungan di masyarakatnya saling memberikan salam, insya Allah sesuai janji Allah akan tumbuh rasa kasih sayang yang lebih di antara kaum muslimin. Pertanyaannya, kira-kira kalau minggu depan saya salam yang jawab cuma satu, ini menumbuhkan kasih sayang atau menunjukkan kecurigaan? Paling dalam hati ini minim ya, masih berpikir positif. Ini ketoke sing pada sariawan semua, itu masih positif, masih berpikir sedikit positif. Ini kayaknya yang lain pada sariawan, yang jawab hanya satu. Tapi bisa jadi suudzon yang muncul. Ini kenapa? Apa salah saya? Apa salah daku? Kenapa daku dicuekin seperti ini? Di antara sekian banyak, kenapa hanya satu yang mau menjawab salam saya? Sehingga tujuan dari memberikan salam, saling berkasih sayang tidak tercapai. Oleh karenanya, meskipun hukumnya fardu kifayah, tapi kita berusaha untuk tetap melaksanakan, berusaha untuk tetap menjawab salam, meskipun sebenarnya diwakili satu orang sudah cukup, supaya tercapai tujuan dari saling memberikan salam tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang keberapa? Ke-8 tentang adab salam dari dua sisi. Dari sisi yang memberikan salam dan sisi yang menerima salam. Kalau berombongan bertemu, maka satu cukup mewakili. Hanya yang menjawab salam diusahakan, kalau bisa ya berusaha menjawab salam. Karena seperti tadi, kalau ada dua rombongan ketemu, satu memberikan salam, yang jawab cuma satu, nanti muncul suudzon, muncul pikiran-pikiran buruk. Ya. Menghindari itu supaya kasih sayang itu betul-betul tercapai, ya, mari saling memberikan salam dan usahakan salam dengan salam yang benar. Assalamualaikum, ya. Jangan diganti bro, guys. Ini sapaan tapi apa maknanya guys ya? Guys dan lain sebagainya. Monggo digunakan doa yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Yang memberi salam sudah mentok, yang dapat ditambah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Salam itu dalam redaksi di hadis-hadis hanya sampai itu saja, sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Allahu akbar nggak masuk dalam hitungan salam. Yang terbaik apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, kalau sana sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau setelah itu Pak Sanipan takbir, nah baru kita Allahu Akbar, ditambahin takbir, itu baru kita semarak Allahu Akbar. Tapi itu sudah bukan bagian dari salam. Okay. Cukup sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan baca doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.